Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, selamat malam. Perkenalkan saya Agung Satriwibowo, dosen dari Universitas Sunan Giri, Surabaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan mata kuliah tentang hukum acara perdata, di mana hukum acara perdata merupakan cabang hukum yang mengatur tentang tata cara atau prosedur dalam menyelesaikan suatu sengketa keperdataan, bahwa tujuan hukum acara perdata ini adalah untuk menciptakan mekanisme yang adil, efisien dalam menyelesaikan suatu sengketa dan untuk memastikan bahwa hak para pihak dalam sengketa dapat dilindungi. Hukum acara perdata mendefinisikan proses yang harus diikuti, termasuk langkah-langkah yang harus diambil oleh para pihak dan peranan hakim dalam proses peradilan. Hal ini meliputi proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, mulai dari tahap awal tentang bagaimana melakukan pengajuan gugatan hingga tahap akhir, yaitu sampai dengan pada titik adanya tahap memberikan suatu putusan pengadilan. Kemudian di dalam ruang lingkup suatu hukum acara keperdataan, bahwa di dalam ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu tentang hukum acara itu sendiri, hukum acara keperdataan, kemudian tentang sengketa keperdataan. Pertama, tentang hukum acara perdata, yaitu suatu hukum yang mengatur tentang tata cara menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan. Hukum acara perdata mengatur proses yang harus dilalui, mulai diajukannya gugatan hingga kita mendapatkan satu atau menerima putusan pengadilan, di mana hukum acara keperdataan mengatur berbagai aspek seperti proses penyelesaian sengketa, alat bukti yang digunakan, dan juga kompetensi atau kewenangan pengadilan. Bahwa sengketa perdata biasanya melibatkan suatu individu, suatu badan, ya badan hukum, atau organisasi yang memiliki perselisihan mengenai hak dan kewajiban mereka. Bahwa di dalam suatu acara dalam pengadilan, dalam memberikan satu keputusan itu juga harus melihat atau mencari sumber hukum itu apa, untuk memberikan satu keputusan yang adil. Tentu saja bahwa sumber hukum acara perdata ada tiga hal, yaitu satu tentang undang-undang, terus selain undang-undang ada aturan pelaksanaan di bawahnya, ada PP, ada peraturan menteri, ada keputusan Mahkamah Agung yang juga mengatur suatu aspek tertentu dari hukum acara perdata. Peraturan perundang-undangan ini memberikan petunjuk lebih detail tentang penerapan prinsip hukum acara perdata dalam prakteknya. Kemudian dalam jurisprudensi, ini adalah satu kumpulan putusan hakim dalam berbagai kasus yang bisa dijadikan satu rujukan yang menjadi suatu sumber penting dalam hukum acara perdata. Putusan hakim menjadi pedoman bagi hakim lainnya dalam menangani suatu kasus dan memberikan pedoman tentang bagaimana prinsip hukum acara perdata diterapkan dalam suatu praktek. Asas-asas yang berlaku dalam hukum acara ada empat. Satu, asas peradilan yang bebas dan tidak memaksakan. Dua, asas due process of law. Yang ketiga adalah asas equality before the law. Empat, yang terakhir adalah asas perlindungan hak asasi manusia, di mana tujuan hukum acara keperdataan itu adalah menciptakan keadilan, menjaga keamanan hukum, dan yang diinginkan oleh masyarakat seluruhnya adalah menjamin kepastian hukum itu sendiri. Nah, kemudian kita sampailah dalam subjek hukum acara keperdataan. Ada tiga hal yang berperan dalam subjek hukum ini, yaitu pihak
yang berperan, terutama subjek hukum acara perdata adalah pihak yang terlibat dalam proses peradilan, yaitu penggugat, pemohon, tergugat atau termohon, dan hakim. Di mana penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan, sementara tergugat adalah pihak yang digugat. Kemudian adalah peran hakim. Hakim berperan sebagai pihak yang netral dan independen dalam proses peradilan, di mana hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh para pihak, dan tentu saja hakim harus bertindak adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Kemudian yang tidak kalah penting di dalam hukum keperdataan, peran kuasa hukum itu sangat penting, di mana kuasa hukum ini dapat membantu dan bahkan mewakili para pihak dalam proses peradilan. Bahwa kuasa hukum juga pihak yang harus bisa menyiapkan suatu strategi, terus kemudian mengajukan bukti dan membela hak-hak kliennya dalam proses peradilan. Kemudian objek hukum acara perdata yaitu perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, seperti suatu perjanjian, warisan, harta benda, dan sebagainya. Kemudian proses hukum, selain perkara perdata, proses hukum yang berlangsung di pengadilan juga menjadi objek hukum acara perdata, mulai dari pengajuan gugatan hingga munculnya satu putusan pengadilan. Dan yang terpenting di dalam keperdataan itu adalah alat bukti yang dijadikan akan diajukan dalam persidangan, di mana merupakan objek penting dalam keperdataan guna membuktikan kebenaran dan fakta yang terjadi dalam perkara perdata. Bapak Ibu sekalian, agenda kita hari ini saya sedikit menyampaikan bahwa di dalam hukum keperdataan itu muncul prinsip utamanya siapa yang mendalil, dia yang harus membuktikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang sudah disisihkan untuk melihat mata kuliah ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.